Shalom saudara-saudara, mari kita bersaat teduh. Saat teduh kita hari ini dari Matius 18 ayat 25 sampai 35. Dalam perikop ini dikisahkan mengenai pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya begini saudara, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Tentunya ada yang melatar belakangi saudara pertanyaan Petrus ini sehingga menyebut 7 kali. 7 kali ini bukan 7 kali dalam sehari ya, tetapi yang dimaksud adalah batasnya 7 kali seumur hidup. Tetapi apakah memang demikian ajaran Tuhan? Jawaban Tuhan Yesus menegaskan tidak. Tidak 7 kali atau tidak terbatas, namun 77 kali, artinya tidak ada batasan. Rupanya yang melatar belakangi pertanyaan Petrus itu dari Amsal 24 ayat 16 yang berbunyi begini saudara, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Batasan 7 kali sepertinya berasal dari sini. Sekarang mari kita perhatikan jawaban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang raja dan hamba-hambanya yang berhutang. Memang kesalahan atau dosa disejajarkan dengan hutang. Ada yang banyak, ada pula yang sedikit. Tidak selalu berhutang kepada raja, tetapi bisa juga berhutang di antara mereka sendiri, di antara sesamanya. Alkitab mencatat hamba yang berhutang 10.000 talenta itu tidak mampu melunaskan hutangnya. Tidak mampu di sini berarti tidak sanggup membayar lunas hutang-hutangnya yang besar itu. Tetapi bukan berarti tidak punya uang loh saudara. Bisa jadi punya uang tapi uangnya tidak cukup untuk melunasi hutang-hutangnya. Mengapa demikian? Karena kalau kita baca di ayat selanjutnya, ternyata hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada raja, ia pun memiutangi sesama hamba yang lain dengan nominal yang lebih kecil, yaitu 100 dinar. Dari sinilah kita tahu bahwa hamba yang berhutang 10.000 talenta itu masih mempunyai uang. Kisah selanjutnya diceritakan bahwa raja memberi belas kasihan kepada yang berhutang 10.000 talenta dengan cara raja membebaskannya dari hukuman ia dan seisi keluarganya dan menghapuskan seluruh hutangnya. Dari sini sang raja menunjukkan bahwa belas kasihan raja tak terbatas. Tetapi rupanya hamba yang berhutang 10.000 talenta itu benar-benar seorang hamba yang jahat. Jahat di sini adalah hatinya. Kalau terhadap hutangnya sendiri, ia begitu lunak dan ia begitu maklum. Tetapi kalau hutang orang lain padanya, ia begitu keras dan kejam tanpa ampun. Lalu apa yang diperbuat sang raja? Begini kisah selanjutnya. Raja itu menyuruh memanggil orang itu yang tadi berhutang 10.000 talenta tadi dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap
hatimu. Saya ulang ya saudara, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Apa artinya? Yesus mengakhiri ceritanya dengan kata-kata ini. Begitu juga Bapakku di sorga akan memperlakukan kalian masing-masing kalau kalian tidak mengampuni saudaramu dengan ikhlas. Bapa di sorga juga akan melakukan hal yang sama kepadamu apabila kamu tidak sungguh-sungguh mengampuni saudaramu. Sekarang kita kembali kepada pertanyaan Petrus di atas. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ternyata batasan pengampunan tidak ada gunanya jika tidak dilakukan dengan ikhlas. Tidak ada gunanya kalau tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Mengampuni tapi tidak ikhlas. Mengampuni tetapi tidak sungguh-sungguh itu bagaimana sih? Ini tentang orang yang mengaku sudah mengampuni ya. Bukan orang yang diampuni, tapi orang yang sudah mengaku mengampuni. Mengampuni tapi tidak ikhlas. Mengampuni tapi tidak sungguh-sungguh. Dapat dilihat dari 2 faktor. Contohnya hamba yang berhutang 10.000 talenta tadi. Bukan hanya soal 10.000 talentanya saja. Tetapi akibat yang ditimbulkan jika tidak dapat melunasi adalah hukuman. Orang yang mengampuni tetapi tidak ikhlas, mengampuni tetapi tidak sungguh-sungguh, di mulut mengatakan aku mengampuni, tetapi dalam sikapnya, dalam tindakannya, ia tetap menghukum karena kesalahan itu. Memang tidak dihukum secara fisik, tapi hukumannya psikis, menjadikan orang yang berbuat salah itu seperti budak yang harus mengabdi kepadanya. Dijadikan statusnya lebih rendah. Ini adalah orang yang mengampuni tetapi tidak ikhlas, tidak sungguh-sungguh. Padahal Tuhan Yesus menyebut sesama saudaramu kepada mereka yang berhutang dan yang memiutangi. Orang yang mengampuni tetapi tidak ikhlas, mengampuni tetapi tidak sungguh-sungguh. Sebenarnya ia sendiri mempunyai hutang kesalahan atau dosa yang lebih besar, yang lebih banyak dari orang lain yang berhutang kepada dia. Hanya ia punya kesempatan untuk mengaburkan kesalahannya, untuk menyamarkan dosanya, dengan bersikap keras terhadap orang lain yang bersalah kepadanya, dengan bersikap keras kepada orang lain yang berhutang kepadanya. Orang seperti ini adalah jahat di mata Tuhan. Terhadap kejahatannya ia bersikap lunak, terhadap kesalahan orang lain ia sangat keras dan kasar. Pernah terjadi saudara, ada seorang pemilik rumah yang mengusir paksa penyewa rumahnya dengan melemparkan keluar barang-barang milik penyewa itu. Gara-gara ia tidak dapat membayar selama 3 bulan. Semua tetangga yang melihat peristiwa itu tidak bersimpati sama sekali dengan tindakan pemilik rumah. Justru berbalik kasihan kepada penyewa yang malang itu. Mengapa? Ternyata pemilik rumah itu dulunya mendapatkan rumah itu dengan cara-cara yang kotor dan kejam. Dan tetangga menjadi saksi bisu semuanya. Jadi, berapa kali pun kita sudah mengklaim, sudah mengampuni sesama, tetapi jika tidak ikhlas, tidak sungguh-sungguh, maka sebenarnya diri kita adalah hamba yang jahat. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Dia sudah mengampuni kita, maka kita harus juga mengampuni sesama kita.
Sebab seberapa banyak kita mengampuni sesama, masih tak sebanding dengan pengampunan yang telah kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Inilah keadaan kami yang tidak ada bedanya dengan hamba yang jahat. Di mulut kami mengatakan sudah mengampuni berulang kali, tetapi kami tidak ikhlas, tetapi kami tidak sungguh-sungguh. Ampunilah ya Tuhan, lepaskanlah kami dari yang jahat ini. Mohon karunia-Mu untuk hidup dalam kemurahan, menyerahkan persekutuan remaja pemuda hari ini. Kiranya Tuhan memakai hamba-hamba-Mu bersama dengan para penatua penghubung komisi dan pengurus untuk dapat mengurus domba-domba Allah di kelompok orang-orang muda. Mohon Roh Kudus memberikan hikmat agar orang-orang muda ini memilih Tuhan dan firman-Nya daripada godaan dunia. Pelayanan kebaktian umum dan sakramen besok hari Minggu, termasuk sakramen di rumah-rumah, bagi yang sakit mohon Tuhan memberkati, semua tim penata layanan, perangkat yang dipergunakan agar gereja Tuhan semakin tegak dalam memegang kebenaran. Terima kasih Tuhan, terus mendoakan orang-orang saleh di gereja-Mu, agar mereka terpelihara dan terus bekerja bagi Tuhan dalam setiap keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.